Dalam sidang siang tadi, pengacara Verdi Sambo dan Putri Chandrawati menghadirkan ahli pidana dari Universitas Hasanuddin, Said Karim. Dalam persidangan, pengacara Putri Febri Diansyah banyak menggali keterangan terkait nilai keterangan Eliezer dalam kasus pembunuhan Yosua. Keterangan tunggal dari seorang saksi justice kolaborator yang berdiri sendiri dan tidak punya hubungan atau kesesuaian dengan bukti yang lain juga punya konsekuensi yang sama atau lemah pembuktiannya dari aspek hukum acara pidana. Ya, izin yang menjawab yang mulia, singkat saya menjawab bahwa kalau seperti apa yang gambaran kronologis saudara penasihat hukum kemukakan itu, maka tentunya sulit untuk dijadikan dasar dalam mengambil keputusan. Sulit dijadikan dasar untuk membuktikan terjadinya atau tidak terjadinya suatu tindak pidana itu. Oleh karena syarat kesaksian tidak terpenuhi dan tidak didukung dengan alat bukti lain misalnya, maka dia itu berdiri sendiri. Tidak hanya soal kesaksian Eliezer sebagai penguak fakta yang berusaha disudutkan pengacara Sambo, ahli yang dihadirkan Sambo dan Putri juga diminta pengacara menjelaskan soal tanggung jawab pelaku pidana yang dinilai Sambo salah menerjemahkan tafsir perintah hajar. Makna kata hajar ini, saya kemudian membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pihak yang menganjurkan atau penganjur ini sebenarnya anjurannya berbeda dengan yang dilaksanakan. Pelaksana interpretasi atau mispersepsi dalam menerima anjuran dari pihak penganjur. Misalnya yang dianjurkan adalah hajar, tetapi kemudian yang dilakukan adalah menembak yang berakibat matinya seseorang. Mohon saudara ahli jelaskan. Jadi mohon izin yang mulia untuk menjawab. Berdasarkan pengetahuan hukum yang saya pahami, jadi kalau saudara penasihat hukum berbeda pemahamannya dengan saya, jangan salahkan saya. Karena saya kemukakan memang yang saya pahami. Penuntut umum juga punya pendapat yang berbeda, tidak apa-apa berbeda. Karena memang kita memahami secara berbeda. Ya. Saya lanjutkan ya bahwa dalam situasi penganjur witlocker ya menganjurkan untuk melakukan sesuatu perbuatan ya, katakanlah misalnya dia katakan dia menganjurkan untuk memukul ya. Tapi ternyata kemudian karena yang bersangkutan yang disuruh itu pelaku peserta punya senjata api, dia tidak memukul, malah langsung dia tembak. Dia tembak lagi, biasanya kan orang menembak berkualifikasi, mulai dari kaki ya. Jangan menembak langsung kepada daerah yang mematikan, ya kan? Tapi dia langsung menembak pada bagian yang sangat berbahaya bagi kehidupan umat manusia. Mungkin daerah perut atau jantung. Dan memang sasaran mematikan. Nah, sekarang bagaimana konsekuensi hukumnya terhadap suatu anjuran yang dilaksanakan oleh pelaku peserta yang menerima anjuran itu, tetapi berbeda dengan apa yang dianjurkan. Jadi dalam hal yang seperti ini, menurut pengetahuan hukum yang saya pahami, penganjur tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan yang dia tidak anjurkan. Tidak bisa. Jadi kalau toh misalnya pelaku peserta melakukan itu, dia salah tafsir atau melakukan tindakan melampaui dari batas yang dianjurkan, maka kalau ada akibat yang muncul dan ada risiko hukum yang muncul, itu adalah tanggung jawab orang yang sebagai pelaku peserta yang melakukannya, yang menerima anjuran tersebut. Demikian pendapat saya.